Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah Qualitative Studies kita, yang pada pertemuan ini kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita coba ingat-ingat kembali tentang materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, bahwa yang pertama yang perlu saya ingatkan kepada Anda sekalian, selepas Anda mengikuti mata kuliah ini, maka Anda akan dihadapkan pada kewajipan untuk membuat ajuan penelitian, atau dalam bahasa akademisnya itu proposal gitu ya. Jadi Anda diminta untuk membuat proposal penelitian gitu. Nah, pada semester ini Anda sekalian diminta untuk memahami teori melaksanakan, termasuk juga di dalamnya membuat rancangan penelitian kualitatif. Masih Anda ingat kemarin ya, bahwa penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki fenomena-fenomena, permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Menyelidikinya itu bagaimana? Menyelidikinya itu adalah dengan melihat, mencatat, merekam, dan melaporkannya secara tertulis. Oke, satu hal penting yang mesti harus para mahasiswa sekalian ketahui, bahwa merancang sebuah penelitian itu tidak dimulai dengan mengira-ngira, menerka-nerka, membuat-buat judul. Jadi awalnya itu bukanlah membuat judul, tetapi awal ketika kalian akan membuat sebuah penelitian adalah dengan melihat permasalahan yang ada di lapangan. Pada konteks ini, pengertian lapangan yang paling dekat dengan kita adalah yang pertama, sekolah. Gitu. Sekolah itu, kalau saya bicara sekolah, berarti di dalamnya ada siswa, ada guru, ada TU, ada fasilitas belajar, dan seterusnya. Oke, kemudian lapangan yang berikutnya pada konteks studi kita bisa seperti lembaga kursus atau komunitas-komunitas yang di situ ada orang-orang yang mempelajari bahasa Inggris, seperti kampung bahasa itu ya, atau tempat-tempat kursus bahasa Inggris itu juga menjadi lapangan. Terus apa saja yang bisa kemungkinan permasalahan yang ada di lapangan itu? Bisa pada siswa pembelajar, bisa pada guru pengajar, bisa juga pada situasi atau aktivitas yang dilakukan di lapangan tersebut, atau pada fasilitas yang mendukung proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang berikutnya, lapangan yang memungkinkan kita untuk bisa mencari permasalahan penelitian adalah perpustakaan. Jadi dimungkinkan dalam penelitian kualitatif ini, peneliti untuk mencari permasalahan
dengan cara masuk ke perpustakaan, kemudian menelaah buku-buku pembelajaran, mencari permasalahan dalam buku pembelajaran bahasa Inggris itu, kemudian mencatatnya, merekamnya, kemudian melaporkannya dalam bentuk tertulis. Gitu ya. Terus hal penting lagi yang mesti harus dipahami oleh para mahasiswa sekalian, bahwa melaksanakan penelitian kualitatif ini itu tidak didasarkan pada sesuatu yang sudah jelas. Jadi seorang peneliti kualitatif boleh melaksanakan penelitiannya meskipun gitu ya. Meskipun hal yang akan diteliti itu belum jelas. Terus bagaimana dengan nanti pembuatan judul penelitiannya? Judul penelitian pada penelitian kualitatif ini akan bisa bersifat sementara, artinya ketika nanti peneliti masuk ke lapangan penelitian yang memang diinginkan, yang disukai begitu, kemudian ternyata asumsi judul yang dia buat berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan, maka boleh peneliti kemudian merubah, gitu ya. Nah, tapi tentu saja pada konteks pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi kayak kita ini perlu persetujuan dari dosen pembimbing, gitu ya. Oke. Ingat, yang paling penting adalah tetap berpikir positif. Kemudian yang berikutnya, dipahami bahwa penelitian kualitatif tidak dimulai dengan membuat judul, tapi dimulai dengan melihat, mencari permasalahan di lapangan. Bagaimana cara kita mencari permasalahan tersebut? Kita mencari permasalahan tersebut dengan cara melihat, mengamati, dengan cara melakukan interview, berarti bertanya, gitu ya. Yang berikutnya dengan cara menganalisis apa yang ada pada tulisan-tulisan di lapangan tersebut. Oke, berikutnya. Yang perlu saya ingatkan kepada para peneliti kualitatif, bahwa melakukan penelitian kualitatif itu bisa jadi masalahnya masih gelap. Masalahnya itu belum terlihat. Bisa jadi. Apakah ini dibolehkan? Boleh. Bagaimana dengan penelitian kuantitatif? Nggak boleh. Kalau penelitian kuantitatif itu permasalahannya harus jelas. Ketika akan melakukan penelitian experimental design, maka permasalahannya harus jelas. Kemudian setelah itu, ketika akan melakukan treatment pada subjek yang bermasalah itu, maka si peneliti bisa langsung menetapkan model pembelajaran, itu ya, atau strategi pembelajaran, atau metode pembelajaran yang tepat, yang nantinya asumsinya bisa digunakan untuk mentreatment dan menjadikan subjek lebih baik daripada sebelumnya. Itu kalau kuantitatif. Sementara kalau kualitatif, si peneliti boleh dianggap belum tahu masalahnya. Jadi masalah masih kelihatan gelap, masih belum terlihat. Kapan akan terlihatnya? Ketika peneliti ada di lapangan dan kemudian mulai mengorek-ngorek, mencari permasalahan yang sebetulnya ada. Kemudian yang berikutnya, bisa jadi peneliti kualitatif itu melihat sedikit masalahnya itu masih remang-remang, katanya. Di sekolah itu begini. Katanya pembelajaran bahasa Inggris di kelas itu begini.
tapi masih katanya, masih remang-remang berarti. Itu juga bisa dimungkinkan. Tapi ini tidak boleh dalam penelitian kuantitatif. Ketika dalam penelitian kuantitatif, maka masalahnya harus konkret, harus jelas. Sementara dalam penelitian kualitatif, boleh masih remang-remang. Yang berikutnya, bisa jadi permasalahan pada penelitian kualitatif itu sudah jelas. Lihat, masalahnya sudah jelas. Muridnya ngantuan, gurunya juga semaunya sendiri, bukunya juga sudah buku terbitan tahun 1945 umpamanya. Tapi ternyata masalahnya nggak cuma di situ. Sekolahnya ya bermasalah, gurunya bermasalah, muridnya bermasalah, fasilitasnya bermasalah, kompleks sekali. Dan ini mungkin saja untuk penelitian kualitatif. Yang berikutnya, bisa jadi menurut peneliti dia memiliki asumsi, dia memiliki anggapan bahwa di awal itu sudah jelas, kayaknya menurut dia sudah jelas itu ya. Berdasarkan hasil pengamatannya secara sekilas dan seterusnya, permasalahannya itu sudah jelas. Tapi begitu betul-betul peneliti 100% masuk pada lapangan penelitian, kemudian betul-betul melakukan preliminary study secara detail di situ, oh ternyata permasalahannya itu berbeda dari asumsinya 180 derajat. Jadi kemungkinannya seperti itu. Oke. Yang berikutnya. Yang perlu saya ingatkan kembali kepada para mahasiswa sekalian calon peneliti, bahwa fokus penelitian kualitatif itu akan diperoleh ketika peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour question. Apa artinya? Jadi penelitian kualitatif itu bisa fokus, terarah, dan sudah tidak kabur lagi, tidak remang-remang lagi, ketika penelitian itu datang ke lokasi yang akan diteliti, melakukan pengamatan, terus juga melakukan tanya jawab dengan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Gitu. Ini baru nanti bisa fokus. Makanya ketika mau melakukan, sebetulnya sih tidak hanya penelitian kualitatif sih, penelitian kuantitatif juga sama. Jadi sebelum peneliti itu menetapkan masalah penelitiannya, kemudian di situ kemudian timbul judul penelitiannya. Sebelum itu terjadi, peneliti melakukan preliminary study, gitu ya, melakukan pre-research. Jadi perlu dipahami, ini kalau di kampus kita bahasanya itu pre-eksperimen, pre-survey. Kalau di kampus kita itu anak-anak sering mengatakan pra-survei. Salah itu ya, bukan pra-survei. Preliminary study atau grand tour observation, grand tour question. Gitu. Mestinya seperti ini. Oke. Yang berikutnya, sekarang kita bicara tentang populasi dan sampel. Jadi, penelitian itu akan terkait erat dengan populasi dan sampel. Populasi dan sampel itu apa? Populasi itu adalah kumpulan subjek atau objek penelitian. Ketika saya katakan subjek, maka subjek itu bisa berarti siswa, subjek itu bisa berarti guru, subjek itu bisa berarti TU, subjek itu bisa berarti fasilitas pengajaran kayak buku gitu ya, dan seterusnya itu subjek penelitian. Lah kalau objek apa? Ya kalau objek itu pembelajarannya gitu. Pembelajaran reading, pembelajaran speaking,
pembelajaran writing gitu ya. Itu objek penelitiannya. Atau motivasi belajar anak gitu ya. Motivasi motivasi pengajaran guru. Nah, itu subjeknya itu. Itu subjek penelitian. Oke. Nah, sekarang yang mesti harus dipahami oleh para peneliti pemula itu bahwa istilah populasi dan sampel itu ada pada dua genre penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ada hal yang berbeda, ada istilah yang berbeda. Kalau kalian lihat di slide ini, bahwa istilah populasi itu ternyata hanya ada pada penelitian kuantitatif. Tetapi secara umum orang mengatakan populasi pada penelitian kualitatif. Nah, kalau Anda bisa baca di bukunya Prof. Sugiono, pada penelitian kualitatif itu sudah tidak ada lagi istilah populasi, gitu ya. Istilah populasi itu hanya ada pada penelitian kuantitatif. Itu dilihat itu. Pada penelitian kuantitatif, makna populasi itu ya subjek, objek penelitian yang secara general, masih umum, ada di satu tempat. Kalau bicara subjek penelitian, saya tadi katakan, subjek penelitian itu ya siswa, ya guru gitu ya. Sementara objek penelitian itu adalah aktivitas belajar. Aktivitas belajar di situ termasuk di dalamnya minat belajar gitu ya, motivasi belajar, skill yang diajarkan, itu masuk objek penelitian. Kemudian sampel itu adalah sebagian dari populasi yang ada. Jadi sampel adalah sebagian dari populasi yang ada yang digunakan oleh peneliti. Oke, mahasiswa sekalian, sekarang kita lihat, kita perhatikan tentang istilah populasi dan sampel pada penelitian kualitatif. Seperti yang saya katakan tadi, pada penelitian kualitatif, ini kalau Anda baca di bukunya Prof. Sugiono, bahwa sudah tidak ada lagi istilah populasi dan sampel. Yang ada adalah social situation. Jadi populasi pada penelitian kualitatif adalah social situation. Social situation itu ada 3 elemen di situ. Jadi social situation itu maknanya adalah tempat penelitian, actor itu pelaku yang ada dalam penelitian itu, kemudian activity berarti aktivitas yang ada dalam tempat atau lokasi penelitian itu. Jadi itu istilahnya. Kemudian sebagai contoh situasi sosial, ini kalau di Indonesia kan ya, situasi sosial itu bisa contohnya rumah, di rumah itu ada, jadi rumah itu adalah place-nya, anggota keluarga itu adalah aktornya, kemudian activity itu adalah aktivitas yang ada di dalam rumah itu. Gitu. Kemudian pada konteks dunia pendidikan, situasi sosial itu bisa kelas, gitu ya. Kemudian siswa, gitu. Terus siswa dan guru, terus berikutnya aktivitas mereka di dalam kelas. Oke, yang perlu diingat bahwa di dalam penelitian kualitatif itu tidak ada populasi. Ingat ya, ini dalam penelitian kualitatif itu tidak ada populasi. Ngapa kok tidak ada populasi? Karena penelitian kualitatif berangkat bukan
dan tidak sama dengan penelitian kuantitatif. Gitu. Tapi penelitian kualitatif itu berangkat dari kasus tertentu, dari hal kecil, kemudian bisa menyebar kepada hal yang besar. Kalau penelitian kuantitatif itu dari hal besar kemudian dibatasi menjadi hal kecil. Oke, terus kemudian kalau dalam penelitian kuantitatif ada istilah sampel, gitu ya. Dalam penelitian kualitatif, sampel itu disebut informan atau narasumber atau juga disebut partisan. Gitu ya. Istilah-istilah ini mesti mulai Anda pahami semuanya. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan bagaimana cara mengambil sampel. Bagaimana cara mengambil sampel? Maksudnya begini, ketika Anda akan melakukan sebuah penelitian, khususnya penelitian kualitatif, maka Anda akan dibatasi oleh ruang, Anda akan dibatasi oleh waktu, Anda akan dibatasi oleh biaya, gitu. Karena pembatasan yang secara alami ada itu, maka peneliti harus membuat strategi untuk menyelesaikan penelitiannya secara tepat, secara cepat, dan efisien. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menerapkan teknik pengambilan sampel. Pada penelitian kualitatif, secara umum ada dua cara pengambilan sampel untuk dijadikan sebagai informan. Gitu ya. Atau bisa istilahnya bisa informan, narasumber, atau partisan. Nanti silahkan dipilih salah satu mana yang cocok. Jadi pengambilan teknik ini, teknik sampel ini dalam penelitian kualitatif secara umum ada dua. Yang pertama namanya purposive sampling, yang kedua snowball sampling. Ya, dari kata-kata ini bisalah kita kita kira-kira maknanya. Purposive itu kan ya tujuan gitu ya. Purposive sampling berarti pengambilan sampelnya itu fokus pada informan tertentu gitu maksudnya. Purpose, asal katanya kan dari kata purpose. Gitu. Terus kalau snowball sampling itu filosofisnya itu seperti orang yang di atas gunung es, orang yang di atas gunung yang bersalju begitu ya, di atas gunung yang bersalju, kemudian ngambil salju itu dengan kepalan tangannya dikepalkan berbentuk bola, kemudian bolanya itu digelindingkan dari atas gunung itu. Maka bola yang di atas, yang tadinya kecil, nih kalau kalian lihat film-film kartun gitu ya, bola salju yang kecil itu begitu gelinding itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Jadi analoginya dari snowball itu. Jadi terus gimana maksudnya snowball sampling? Snowball sampling itu berarti pengambilan informannya bisa mulai dari 1, kemudian 2, 3, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Kapan berhentinya? Nanti kita lihat. Oke, yang berikutnya kita masuk dalam pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jadi, purposive sampling itu adalah pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Apa maksudnya? Informan yang diambil, seseorang yang dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan kita teliti. Itu. Ya. Atau juga bisa pimpinan gitu ya, atau penguasa yang punya otoritas, punya kekuasaan hingga memudahkan peneliti menjelajahi objek penelitian. Oke.
Kalau bicara orang yang paling tahu, berarti contoh umpamanya kita akan meneliti tentang permasalahan belajar anak di suatu desa terpencil gitu. Maka kalau kita menerapkan purposive sampling, maka yang akan kita jadikan narasumber, yang akan kita jadikan informan adalah siswa gitu. Siswa-siswa tertentu. Dipilih siswa-siswa tertentu yang ada di sekolah itu, bukan yang ada di sekolah yang lain. Gitu, lebih fokus seperti itu. Terus kemudian kalau umpamanya akan lebih melebar, peneliti bisa minta izin gitu ya dengan pimpinan desa gitu atau dengan kepala sekolah gitu ya, hingga memudahkan peneliti itu untuk mewawancarai, melakukan observasi kepada informan atau narasumber-narasumber yang ada di sekolah itu untuk mencari tahu, untuk mengumpulkan data yang nantinya bisa digunakan, bisa diolah menjadi dalam laporan penelitian. Yang berikutnya, teknik yang berikutnya namanya snowball sampling. Jadi snowball sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang dimulai dari satu orang. Ketika satu orang itu diwawancarai kemudian belum bisa memberikan informasi yang lengkap, belum bisa memberikan data yang lengkap, kemudian peneliti menganggap perlu tambahan informan gitu untuk melengkapi datanya, maka bisa bertambah menjadi 2. Dari 1 bisa menjadi 2. Dari 2 bisa menjadi 3. Dan seterusnya. Hingga data tersebut semakin kaya, semakin bervariasi, dan akhirnya yang diharapkan itu jenuh. Jenuh itu maksudnya gimana? Ketika contohnya begini, ketika seorang peneliti bertanya begini, yang paling gampang ya, di antara keempat skill ini, reading, speaking, writing, umpamanya ya, reading, speaking, writing, dan listening, mana yang paling sulit? Mana yang paling sulit menurut kamu? Umpama pertanyaannya seperti begitu. Begitu si peneliti bertanya kepada satu anak ini menjawab listening. Gitu ya. Terus kemudian peneliti menganggap, wah ini ya belum tentu, subjektif juga ini kalau listening. Kemudian peneliti cari 2 anak lagi. Atau ke anak yang kedua. Nanya lagi. Ternyata anak yang kedua itu jawabnya, kalau menurut saya speaking sih Pak. Gitu ya. Umpamanya. Tambah bingung, tadi yang listening, tadi listening, yang ini kok malah speaking gitu. Cari lagi orang yang ketiga. Orang yang ketiga ternyata jawab writing. Nah, beda lagi. Nanti berarti ke orang yang keempat. Orang yang keempat jawab reading umpamanya. Ya terus sampai mana? Sampai dengan titik jenuh. Artinya jenuh itu jawaban itu fokus kepada satu hal. Umpama sebagian besar, umpama begitu dilakukan interview semakin banyak sampai dengan 10 siswa umpamanya ya, ternyata mayoritas jawabannya itu listening umpamanya. Ya berarti listening yang menjadi masalah. Gitu ya. Oke, yang berikutnya. Di sini menjadi penekanan pada peneliti kualitatif yang akan menerapkan sampel snowball. Ini dilakukan ketika ternyata peneliti belum dapat data yang konkret, data yang tadi yang saya katakan itu ya, data yang menurut peneliti itu belum pada jawaban yang objektif gitu ya. Makanya terus kemudian ditambah.
ditambah gitu. Terus yang berikutnya, harapan dari menerapkan snowball sampling ini berikutnya adalah harapannya agar nantinya jumlah informan yang begitu banyak akan bisa memberikan informasi yang lebih detail, informasi yang lebih fokus yang dibutuhkan oleh peneliti, hingga data menjadi lebih konkret gitu, lebih jelas tentang permasalahan yang ada di situ. Kemudian harapannya terus data akan menjadi jenuh. Artinya jenuh itu ya fokus pada satu, begitu ditanya begitu ya. Oh, ternyata permasalahan mereka belajar itu di sini ya listening itu. Permasalahan mereka itu listening, bukan yang lain. Nah, ini mana buktinya? Nah, ini dari begitu banyak anak yang ditanya, ternyata sebagian besar mengatakan listening. Oke. Terus pertanyaannya, kapan teknik sampling itu ditetapkan oleh seorang peneliti kualitatif? Jadi, seorang peneliti kualitatif itu bisa menetapkan model teknik sampling yang akan digunakan itu ketika dia berada di lapangan, gitu ya, di lapangan penelitian. Atau juga ketika sedang meneliti ternyata, wah ini pasnya sepertinya saya harus menggunakan snowball ini. Kalau pakai proposif kayaknya kurang pas ini dengan model data yang akan saya teliti. Maka boleh. Ketika dalam penelitian sedang berlangsung, terus peneliti merubah model teknik penelitian yang diterapkan. Boleh. Terus kemudian bagaimana caranya? Gitu. Caranya peneliti memilih orang tertentu yang dalam pertimbangan peneliti dapat memberikan data yang diperlukan oleh peneliti. Gitu. Terus yang berikutnya itu, berdasarkan data yang dihasilkan, peneliti dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah perlu atau tidak perlu menambah jumlah informan. Tapi yang perlu diingat, dalam proposal penelitian kualitatif yang dibuat oleh peneliti tetap harus mencantumkan jenis teknik sampling yang akan diterapkan. Jadi secara ya peneliti harus gitu ya. Peneliti harus menetapkan dulu. Peneliti itu harus menetapkan di proposalnya gitu ya. Jenis teknik penelitian yang akan diterapkan. Kalau nanti berubah ya enggak apa-apa. Gitu. Itulah longgarnya penelitian kualitatif. Nah, inilah gambaran teknik pengambilan sampel pada penelitian kualitatif pada bentuk proposif dan snowball sampling. Gitu. Dari satu orang, gitu ya. Kalau proposif berarti dipilih orang-orang tertentu gitu ya. Yang dipilih itu orang A, B, G, I, yang dipilih itu. Tetapi kalau dalam penelitian snowball, dari satu orang menjadi dua, dari dua orang menjadi tiga, dari tiga orang tadinya hanya A, kemudian A tanya ke C tanya ke D tanya ke F tanya ke E tanya ke H, dan seterusnya. Oke. Saya kira itu dulu penjelasan saya tentang populasi dan sampel. Untuk pertanyaan silahkan Anda layangkan di grup kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.